Sejak ini pandemi ini COVID-19 ini, jadi permintaan sayur ini malah jadi meningkat. Jadi modelnya warung-warung itu ada membuka nomor telepon yang bisa di order terus mereka kirim ke rumah-rumah begitu. Dengan pandemi ini semakin banyak orang-orang kota yang semakin menyadari akan pentingnya makanan yang aman, pentingnya makanan yang sehat. Artinya apa? Nilai-nilai tinggi makanan tadi itu semakin dihargai orang. Jadi teman-teman kalau mau menjadi petani itu sudah menjadi suatu bagian penting dari penyelesaian masalah di negara inilah kayak begitu. Jadi mari menjadi petani. Ya, ini saya lagi panen kangkung organik. Jadi di sini sayurannya sayuran organik. Saya panen bersama mitra kita di sini. Jadi ya dengan ibu-ibu petani ini, memang kangkung ini kebutuhan tiap hari. Jadi kebutuhan paling banyak di tempat kita ini memang kangkung dan bayam. Jadi sayurnya sayur cepat dan dibutuhkan masyarakat banyak gitu. Jadi tiap hari kita panen kangkung dan bayam ini. Sejak ini pandemi ini COVID-19 ini, jadi permintaan sayur ini malah jadi meningkat. Jadi bisa 2 kalinya lah. Karena biasanya konsumen itu biasanya beli di pasar, sekarang banyak yang pesanan atau jadi yang kita kirim ke warung tuh mereka juga mulai pesan-pesan di warung begitu. Jadi modelnya warung-warung itu ada membuka nomor telepon yang bisa di order terus mereka kirim ke rumah-rumah begitu. Jadi saya bertani bersama dengan teman-teman petani di sini berorganik ini karena memang bagi kita penting, karena bertani itu kan nggak cuma hari ini ya. Karena bertani ini kan dihadapkan untuk jangka panjang. Jadi dengan bertani organik ini sebenarnya akan lebih ramah lingkungan. Jadi tanah pertanian kita itu semakin lama bukan semakin kritis tapi tambah semakin bagus karena kita memberikan asupan berupa biomasa organik, dan artinya kita menghidupin tanah. Jadi secara tidak langsung kita menghidupin tanah, nanti tanah menghidupin tanaman-tanaman kita ini dengan sendirinya. Jadi dan tidak ada residu karena kan bahan-bahan organik baik itu pupuk maupun pestisidanya mudah diolah oleh alam dan sangat dikenali oleh alam lah istilahnya begitu. Kalau kita menggunakan bahan-bahan kimia, nah ini residunya ini selain dia juga mencemarin tanah, residu yang menempel di sayuran ini pun juga berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya. Residu-residu kimia itu kan nggak dikenali oleh tubuh. Persis apa yang terjadi di tubuh kita maupun apa yang terjadi di tanah. Mikroorganisme segala macam tidak mengenali dan tidak bisa mendekomposisi, malah mencemari. Dan yang paling parah sebenarnya dengan kimia itu merubah kultur masyarakat. Jadi merubah pandangan masyarakat bahwa sebenarnya tanah ini sesuatu yang hidup menjadi hanya sesuatu
cuman benda mati yang kadangkala dikasih pengen cepet dikasih pupuk kimia, dikasih racun segala macam kayak begitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di tanah ini akan banyak sekali binatang, banyak sekali mikroorganisme yang sangat bermanfaat bagi tanaman kita. Sebelum jadi petani itu saya sempat bekerja di beberapa NGO lah. NGO itu adalah lembaga yang melakukan pendampingan masyarakat lah. Di akhir perjalanan saya di NGO itu saya banyak mendampingin para petani. Jadi kita banyak sekali berkunjung ke desa-desa gitu, terus kita untuk penguatan organisasi tani di desa. Nah di situ saya juga pertama juga merasa sedih karena memang banyak sekali di tanah-tanah di kita ini yang sebenarnya itu desa yang cukup indah, tapi sudah mulai banyak yang mengenal input produksi yang berupa kimia. Kemudian saya tergeraklah karena dalam pendampingan itu kampanye saya memang bagaimana kita bertani yang berkelanjutan. Dari situ saya berpikir kenapa saya nggak bikin perubahan dengan saya namanya sebagai pelaku lah, sebagai pelaku sendiri, sehingga saya cukup merasakan. Karena saya tahu teman-teman yang ada di desa itu bukan karena mereka mau, tapi pasti ada persoalan di situ kenapa mereka menggunakan itu. Nah persoalan itu nggak akan kita tahu benar, nggak akan kita bisa merasakan tanpa saya juga harus mencoba menjadi petani itu sendiri.